Oke, balik lagi bersama saya Rapcu Tarigan dan kali ini ada tamu spesial yaitu Kak Agnes. Halo. Halo Kak, bagaimana kabar di masa pandemi kali ini? Baik. Kalau Rapko gimana kabarnya? Aku baik. Ya, PPKM seperti ini agak-agak repot semuanya. Iya. Kakak tinggal di Sabar mana? aja. Pasti sabar. Kakak tinggal di mana by the way? Saya tinggal di Bandung. Oh, Bandung. Bandung bagian Dago atas kali. Deket TSM. Aduh, TSM di mana tuh? Deket Mall TSM. Mall TSM. Aduh. Iya. Aku nggak tahu lagi itu. Itu pusat kotanya ya? Bukan. Kalau pusat kotanya alun-alun. Oke. Bandung, apa yang terkenal dari Bandung, Kak? Makanannya mungkin? Peyem. Apa? Cobain peyem, enak. Peyem? Makanan Bandung cemil-cemilnya peyem. Oke, peyem. Itu sejenis sayuran atau sejenis makanan berat seperti itu? Kayak umbi-umbian, tapi dia katanya sih bisa apa ya? Kalau punya jerawat gitu, jadi hilang jerawatnya kalau makan itu tuh. Oh, I see. Oke. Selain peyem, apalagi kira-kira makanan khas Bandung? Kayaknya bicara soal Bandung banyak nih. Apa ya? Soto kayaknya. Contoh ya? Iya. Oke. Soto Bandung. Oke. Wow, ini benar. Aku pernah ke Bandung 2 tahun yang lalu apa ya? Coba makan apa tuh? Yang deket Dago, kue apa gitu, Kartika apa gitu, lupa. Kartika Sari. Ya, itu enak banget sih. Itu enak banget sih. Iya, benar. Itu enak Prima banget. Rasa juga enak. Prima Rasa enak juga ya. Mm-mm. Kapan-kapan lah ke Bandung lagi kayak gitu. Bandung tuh Iya. seru. Daerah-daerahnya juga bagus-bagus kayak gitu. Kak, hari ini aku ngajakin kakak buat ngobrol soal art sebenarnya karena aku lihat postingan kakak tentang lukisan, tentang art seperti itu. Kayaknya ngelihat orang yang ngelukis tuh enak gitu. Kakak punya bakat melukis itu tahunya sejak dari kapan kira-kira, Kak? Bakat melukis dari sejak SD tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an. Ya. Okay. Dapat inspirasinya juga apa ya? Ngelihat iseng-iseng gitu, ngelihat ada ayam peliharaan gitu. Lagi jalan-jalan gitu. Pengen dilukis. Oke. Kan belum pernah tuh ada yang melukis binatang lagi jalan-jalan gitu. Oke. Itu dari krayon mulainya. Oke, itu zamannya mulai dari krayon ya? Wow. Iya. Inspirasinya dari ayam lewat itu pengen dilukis gitu, Kak? Iya, pengen bisa gitu. Wah, asik juga tuh. Baru seminggu baru bisa. Mirip ayam bang. Oke, baru seminggu bisa. Oke, ini menarik. Perjalanan kakak kemudian memutuskan untuk saya pengen ngelukis lah gitu. Orang tua setuju nggak? Ya pengen sih bisa melukis. Jadi apa ya, benda-bendanya jadi serasa nyata gitu, kayak foto. Cuman harus latihan lagi sih. Orang tua setuju nggak ketika itu, Kak? Ketika kakak masih SD punya bakat melukis gitu? Bakat itu sih bisa muncul tiba-tiba. Ya gimana orangnya mau
latihan diperdalam lagi atau enggak gitu. Oke. Iya. Berarti orang tua setuju ya Kak untuk Kakak punya bakat melukis seperti itu? Iya. Oke, wow, ini menarik. Kira-kira Kak susah nggak sih melukis kayak gitu? Melukis itu sebenarnya harus dari dalam hati sendiri gitu. Mau sampai dalam, udah gitu ingin bisa, jangan nyerah gitu aja gitu. Oke. Ya, gitu. Berarti ngelukis itu ibarat kata kayak proses hidup lah ya, terus mencoba dan terus mencoba seperti itu. Lukisan yang susah kira-kira apa Kak? Selama Kakak melukis, yang paling susah kira-kira apa? Yang paling susah itu melukis binatang. Oke. Spesifik binatangnya apa Kak kira-kira? Binatangnya ya semua binatang aja sih, mulai dari guguk, kucing, banyak. Oke. Susahnya di mana? Apakah ada bagian-bagian atau struktur yang harus detail banget atau gimana Kak? Mulai dari bulu-bulunya itu harus tahu tata caranya gitu. Oke. Berarti harus benar-benar menyesuaikan banget ya? Iya. Oke, wow, ini seru. Tapi Kak gini, apakah melukis butuh ketelitian juga dalam melukis? Butuh ketelitian nggak dalam melukis? Selama kakak pengalaman melukis, butuh nggak sih ketelitian? Butuh ketelitian, harus sabar, terus harus hati-hati. Kalau lagi kecapean berhenti dulu gitu. Emang jadi coret-coret. Oke. Berpengaruh ya Kak kalau lagi capek terus melukis gitu? Iya, berpengaruh. Tapi kalau buat orang yang nggak berpengaruh sih bisa-bisa aja. Asal dia harus berpengalaman. Oke. Harus berpengalaman ya. Oke. Ya. Ini seru sih. Tapi kemudian Kak, dari lukisan itu sudah ada yang Kakak jual kah sama orang seperti itu? Untuk saat ini sih belum. Baru saya ngasih ke teman saya yang waktu di SMP, lukisan pertama saya. Wah, sayang banget saya nggak bisa ngelihat ke Krapko gitu, hasil yang ayam itu. Tapi saya udah ngasih ke teman juga. Berarti Kakak hanya sekedar ngelukis itu hobi atau sudah dijadikan pekerjaan kalau aku boleh tahu? Ya hobi iya, pekerjaan iya, cuman ya pokoknya mau dijadiin apapun harus berguna lah buat semua orang. Oke. Ini menarik. Selama Kakak proses melukis itu ada nggak sih Kak proses yang salah, yang harus ganti gambar kayak gitu? Ada nggak sih Kakak mengalami pengalaman seperti itu? Oh, banyak sekali. Banyak sekali ya? Ya. Kadang kalau yang salah itu saya jadikan buat proses belajar lagi. Cuman saya nggak setuju juga sih kalau lukisan jelek itu harus disobek. Kan biasanya ada tuh yang sobek-sobek gitu kan. Gara-gara ya kurang seneng, kurang apa gitu dalam hati gitu. Sebenarnya sih udah aja pajang aja gitu. Jadi tahu gitu kekurangan kita apa sih gitu. Oke. Jadi nggak perlu disobek ya? Kayak zaman-zaman
anak SD tuh kalau selesai gambar atau gambarnya jelek tuh dulu waktu aku SD kan gambarnya jelek, terus akhirnya dirobek kayak gitu kan. Malu dilihat Iya. teman-teman kan. Tapi kakak pernah kemudian salah gitu sering banget ya? Oh, sering banget. Wow. Kira-kira kalau misalnya yang gambar yang paling sering kakak salah bikin tuh apa? Yang paling sering sih buat cahaya, buat arsiran gitu. Oke. Jadi Iya. oke, wow. Tapi aku dengar-dengar kakak juga guru privat nih untuk art. Iya. Wow. Itu sistemnya ke rumah-rumah kah atau gimana? Untuk saat ini baru ke rumah-rumah. Dulu sih murid saya banyak banget. Pas lagi ini aja apa sih PPKM, pas COVID, baru mulai menurun pada nggak mau ini apa? Pada nggak mau tatap muka ya? Nggak mau tatap muka. Ada yang mau tatap muka tapi minta diskon harganya. Saya keberatan juga kan dia nggak mau bayar Grab-nya buat nganterin barangnya gitu. Oke. Jadi memang agak-agak susah ya di masa PPKM kayak gini ya? Iya. Itu berdampak nggak dengan kakak punya pendapatan seperti itu selama PPKM? Maksudnya? Kan kakak bilang kalau sebelum PPKM kan banyak tuh, terus pas PPKM jadi berkurangnya banyak kah atau hanya beberapa orang saja? Ada sih beberapa orang yang mau, cuman saya bilang sih boleh-boleh aja sih. Cuman kalau di diskon saya agak berat gitu. Jadi ya apa ya? Saya minta ya gimana orang tua murid maunya berapa gitu. Saya udah ngurangin harganya. Tapi kalau untuk pengiriman jangan dong. Saya merasa berat juga. Wow. Dan gitu juga ya saya juga kan jualan online juga kan lagi cuman beberapa yang laku gitu. Jadi semuanya berdampak ya? Baik dalam dunia seni, dunia bisnis juga PPKM ini berdampak ya? Wow, ini. Kak, tapi gini sih maksudnya. Kakak maksudnya buka online learning nggak gitu buat ngajar art misalnya? By Zoom kayak gini terus kakak ngajar misalnya untuk orang tua atau anak-anak misalnya? Saya sih apa ya? Kalau online gini juga sekalian sih nawar juga ke orang tua murid gitu. Coba tahu mereka mau beli-beli gitu. Atau mau apa gitu. Saya bawa barangnya beberapa, anaknya langsung seneng. Jadi memang harus diakalin juga ya caranya gimana ya? Iya. Wow. Kakak hanya menjual jasa kah dalam arti cuma melukis atau kakak juga jual perlengkapan lukis? Saya juga cobain jual kayak kuas, kecap gitu. Sebenarnya sih bukan karena pengen jualan itu. Cuman kalau menurut saya itu buat kebutuhan juga sih. Di samping itu juga ya saya juga nggak mau pakai cat yang mahal-mahal banget gitu. Kalau belum terlalu profesional gitu. Wow, ini menarik. Tapi kalau jual perlengkapan lukis gitu
standar berapa kira-kira? Kalau kuas misalnya satu, kena berapa misalnya? Siapa tahu aku pengen jadi pelukis juga sama kayak kakak kan gitu, nanya-nanya harga. Saya bisa sih, boleh sih kasih diskon buat Rapko mah. Aduh. Tapi jauh pengirimannya Bandung, Kak. Ya, ini kuasnya tuh jenis kuas Winsor Newton Cotman buat student juga sih. Sebenarnya harga di luaran 68, 58 gitu. Oke. Oh, harganya sekitar segitu ya? Katakanlah Iya, kuas. 70.000 untuk kuas sendiri ya. Wow. Terus apa lagi kira-kira? Catnya kah? Perlu cat air atau cuma krayon gitu? Kalau mau cat air boleh, tapi cat air justru semua orang bilang sangat susah sekali. Oke. Berarti kalau diperdalam lagi, harus sabar. Kalau cat air agak susah. Kakak kalau melukis pakai cat air atau krayon? Campur sih. Campur ya? Ya, kadang pakai pensil aja, boleh pakai charcoal atau gouache yang baru, atau cat minyak boleh. Cat minyak boleh, serius? Iya. Oke. Wow, asik nih cat minyak. Oke. Kak, kira-kira kalau pengen belajar lukis, misalnya kayak aku yang pengen belajar lukis misalnya ini kan, butuh berapa waktu lama kira-kira? Ini kan aku bener-bener nggak bisa nih tanganku ngelukis gitu kan, terus tiba-tiba ngelukis gitu. Kira-kira gimana, Kak? Menurut saya harus latihan dulu dari pensil dan pulpen. Oke. Saya juga yang udah bisa melukis gitu, udah bisa ya lah dalam kata arti lumayan bagus gitu. Tapi saya tetap latihan bulat, terus lonjong, segitiga, ya pokoknya garis lurus, garis apa. Saya tetap latihan. Butuh waktu berapa lama kalau orang sepertiku yang pengen kemudian belajar melukis, butuh waktu berapa lama? 1 tahun kah? Gimana orangnya? Kalau semakin latihannya sedikit, berarti dia kurang gitu. Oke. Tapi ada juga yang latihannya sedikit, tapi dia bisa gitu. Oke, tergantung bakat berarti juga ya. Kalau masalah kayak gitu ya. Wow. Jadi harus latihan seperti ini. Itu bikin lingkaran gitu harus benar-benar lingkarannya rata begitu atau gimana? Boleh mengsong-mengsong? Sampai bulat, agak bulat, mirip-mirip bulat lah. Oke. Iya. Nggak boleh mengsong ke kanan, nggak boleh mengsong ke kiri ya? Jangan terlalu mencong lah ya. Iya. Lama-lama juga bakal bagus gitu. Oke, jadi sampai bulat aslinya. Oke. Ini menarik. Berarti kira-kira 1 tahun lah ya untuk orang sepertiku? Atau 2 tahun? 2 tahun kali ya untuk belajar kayak gitu. Ini asik sih, Kak. Kemudian gini, Kak, maksudnya tantangan dalam melukis itu apa sih sebenarnya gitu? Untuk orang pengen ngelukis tapi ada tantangan yang harus dilewati itu apa kira-kira? Harus punya apa ya? Waktu luang kayak. Oke, waktu luang. Punya waktu luang. Ya, waktu luang. Bisanya kapan? Maunya berapa jam? Mungkin kalau anak kecil yang umur 2 tahun, 3 tahunan, cuman sejam. Kalau untuk kita, misalkan mau pengen banget ada dalam hati pengen menguasai, bisa 2-3 jam kayaknya. Oke, 2-3 jam ya untuk
untuk orang-orang dewasa seperti kita ini ya. Iya, dewasa. Gitu. Wow. Butuh kesabaran nggak sih Kak ngelukis? Harus sabar banget. Udah Harus gitu, kalau misalkan jadi kurang bagus, tetap harus diterusin sampai selesai. Jangan pernah disobek-sobek. Oke. Kakak pernah mengalami itu atau kakak pernah nyobek karya kakak sendiri gitu? Saya pernah ngalamin pas waktu saya les. Oke. Gurunya bilang, kamu harus bisa dulu, ini nanti ke tahap berikutnya. Oke. Entah kotak, entah lonjong gitu, entah garis-garis gitu. Oke. Mm-mm. Dan ternyata kakak belum bisa kayak gitu terus kakak robek atau bagaimana? Ya, kalau saya sih nggak pernah saya robek. Oke, berarti memang nggak. Apapun yang saya lakukan dalam menggambar itu, misalkan jelek, mencong-mencong, apa, tetap saya taruh. Oke, tetap ditaruh seperti itu. Ini menarik. Tapi kakak sendiri gelarnya gelar kesenian kah, gelar seni lukis kah atau apa? Kakak kuliah? Kuliah, tapi saya berpikir jauh ke depannya, buat apa ya? Kalau kuliah gini-gini aja gitu. Oke. Kuliah gini-gini aja ya? Ini, apa ya? Otodidak. Kan banyak otodidak. Otodidak yang berhasil gitu. Jadi ya nggak dibatesin gitu sama dosen. Oke. Berarti kakak memilih jalur otodidak ya? Iya. Oke. Wow, ini menarik. Tapi kakak bikin channel YouTube dong kak, biar orang-orang bisa menikmati karya kakak kayak Bu Endang tuh. Bu Endang bikin channel YouTube kan dia. Oh ya, bagus sih bikin YouTube. Cuman saya lagi nyobain bikin TikTok dulu. Oke. Lagi nyobain bikin TikTok dulu ya, baru ke YouTube ya. Soalnya media sosial ini sangat-sangat besar ininya pengaruhnya buat orang-orang yang pengen belajar lukis misalnya kayak gitu, atau orang-orang yang pengen kemudian belajar hal-hal baru seperti itu. Makanya kan aku ajak ngobrol kakak nih sebagai orang yang memang punya kemampuan lukis. Kak, tapi boleh nggak bawakan atau tampilin karya kakak misalnya, ada nggak kira-kira? Banyak sih karyanya. Boleh ditampilin kak, ditunjukin sama nanti yang nonton ini? Boleh. Oke. Coba. Wow, gambarnya keren tuh. Teman-teman yang pengen coba untuk kemudian pengen belajar gambar bisa hubungi Kak Agnes juga nih. Kayak gitu. Siapa tahu teman-teman butuh tutor yang kemudian pengen bisa gambar. Keren, keren Kak. Itu berapa lama bikinnya? Nggak terlalu lama sih buat melukis kayak gini. Cuma 1 menit kayaknya. 1 menit, serius? Iya. Berarti udah expert dong kakak kalau cuma 1 menit mah bikin kayak gitu. Udah jago dong. Kalau menurut jago sih kurang sih. Masih kurang. Tapi itu 1 menit bikinnya kan, kalau aku aja belum tentu bisa 1 menit. Tapi saya
belum menguasai, jujur aja belum menguasai garis-garisnya. Soalnya nih garis-garisnya masih pakai pensil warna. Oke, ya betul. Oke. Kalau yang udah profesional banget, pasti bisa pakai kuas ya. Oke. Iya, saya lagi masih belajar tekniknya. Oke. Belajar sama Bu Endang kapan-kapan Kak, kalau memang Kakak ini kontak aja Bu Endang. Bu Endang tuh bagus tuh. Dia keren banget artnya. Ya bisa lah ngebimbing Kakak kayak gitu kan, atau buka tutor kelas kayak gitu. Oke. Kak, terakhir dari diskusi kita, aku pengen tanya harapan Kakak buat dunia seni atau dunia lukis di Indonesia tuh apa kira-kira? Apa? Harapan Kakak buat dunia lukis di Indonesia seperti itu kan, Kakak pelukis nih sekarang nih, atau Kakak berharap orang tua murid jangan terlalu banyak nawar misalnya, atau seperti apa? Harapan saya sih cuman satu, kalau ada yang mau belajar melukis jangan cepat menyerah. Udah gitu jangan terlalu banyak dalam hati kayak gimana gitu ya, merasa minder lah ya gitu, minder nggak jelek bisa gitu, di antara yang lain gitu. Okay. Udah nggak apa-apa, mau jelek mau bagus, pokoknya harus pede lah. Kalau untuk orang tua murid sih ya harus sabar meskipun anaknya kan masih coret-coret atau nggak masih gimana gitu. Jangan cepat nyerah gitu aja gitu. Oh anak saya begini gitu. Mungkin dalam tahap umurnya itu emang masih senang coret-coret. Gitu. Oke, ini menarik Kak. Kak Agnes, terima kasih banyak sudah ngobrol sama aku. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Dari diskusi kita, mungkin nanti aku akan cantumkan IG Kakak, buat nanti orang yang mau nonton ini bisa langsung kontak Kakak di IG seperti itu, untuk pengen tahu cara melukis dan yang lain sebagainya. Oke Kak, terima kasih banyak. Aku akan meeting dulu ya Kak. Nanti videonya aku kasih sama Kakak. Thank you Kak. Bye-bye. Bye. Oke.